Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji Al-Kahfi fi tafsiri suratil Kahfi. Temuan arkeologis yang menggemparkan itu ada pada jasad Fir'aun ya. Jadi Fir'aun yang ditemukan jasadnya itu berkuasa antara 1224 sebelum Masehi sampai 1214 sebelum Masehi. Nah, belum ada satupun bukti-bukti arkeologis ketika itu sampai kemudian Al-Quran menyampaikannya di surat Yunus ayat 92 bahwa ditemukannya jasad Fir'aun nanti akan menjadi bukti ya, semacam satu fakta di mana ditemukannya itu menjadi pelajaran bagi generasi-generasi yang datang sesudahmu. Artinya hari ini kita ini diberi anugerah oleh Allah, mampu melihat sendiri bagaimana jasad Fir'aun dalam bentuk mumi. Nah, jadi tahun 1896 ya, kepurbakalaan Loret ya, menemukan jenazah tokoh Fir'aun tersebut dalam bentuk mumi di Wadi Al-Muluk, yaitu lembah para raja yang berada di daerah Taba Luxor di seberang sungai Nil Mesir. Nah, tahun 1907, 8 Juli tepatnya, Elliot Smith membuka pembalut mumi itu dan ternyata badan Fir'aun masih utuh. Nah, kemudian pada tahun 75, ahli bedah Perancis Maurice Bucchi mendapat izin untuk melakukan penelitian tentang jasad Fir'aun itu. Nah, di situ ada bukti bekas garam yang memenuhi sekujur tubuhnya. Jadi, sekujur tubuh jasad Fir'aun yang ditemukan itu penuh dengan garam. Nah, ini membuktikan bahwa temuan-temuan arkeologis ya yang sangat fenomenal tentang jasad Fir'aun ini membuktikan pentingnya pembuktian arkeologis yang disebutkan oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sudah jauh dahulu kala, di saat orang belum pernah melihat fakta arkeologisnya jasad Fir'aun, sudah menyampaikan bahwa jasad Fir'aun itu dalam keadaan utuh. Lah orang belum tahu waktu itu. Baru di tahun 1800-an baru melihat setelah ditemukannya adanya jasad Fir'aun itu. Dan kemudian diteliti oleh ahli bedah Maurice Bucchi penuh dengan garam. Maka inilah Fir'aun yang dimaksud mengejar Nabi Musa ketika membelah Laut Merah. Yang kemudian Nabi Musa sudah sampai di seberang, dia tenggelam oleh apa yang disebut Laut Merah itu. Nah, bahwa ditemukannya jasad Fir'aun dalam bentuk mumi di kemudian hari ya, di tahun-tahun 1800, bayangkan dari sebelum Masehi ya, itu menjadi pelajaran bagi kita. Nah, kita yang sekarang ini hidup di mana sudah ditemukannya sebagai bukti arkeologis Al-Quran, tentu bertambah kuatlah iman kita. Karena jasad belum ditemukan 15 abad sebelumnya, misalnya 14 abad sebelumnya, sudah disampaikan oleh Quran. Pasti akan ditemukan sebagai bukti arkeologis. Nah, jadi kalau ada informasi arkeologis dari Al-Quran, tentu kita terdorong, termotivasi untuk meneliti secara studi ilmiah arkeologis.